Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Hijab Travelers. Hari ini saya nggak akan ngajakin teman-teman untuk jalan-jalan virtual karena kita tahu bersama bahwa kasus COVID-19 itu lagi meningkat-meningkatnya dan cuaca di sini juga kurang ditebak, lebih sering hujan sih akhir-akhir ini. Jadi hari ini saya nggak akan ngajakin teman-teman untuk traveling virtual. Mungkin 2 atau 3 minggu ke depan baru kita jalan-jalan lagi. So, hari ini saya mau sharing ke teman-teman perlengkapan apa aja sih yang perlu disiapin ketika teman-teman hendak liburan ke Wakatobi. Mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman ketika mungkin setelah pandemi kan pasti teman-teman butuh liburan, dan siapa tahu Wakatobi adalah salah satu tujuan dari tempat liburan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang tujuan liburannya itu adalah mengunjungi Wakatobi, maka ini beberapa persiapan yang harus teman-teman miliki sebelum berangkat ke Wakatobi. Pertama adalah teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman itu tidak fobia terhadap laut. Kenapa? Karena perlu diketahui bahwa Wakatobi itu bukan nama dari sebuah objek wisata, tapi Wakatobi itu adalah nama dari sebuah kabupaten yang terdiri dari 4 pulau, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Dan masing-masing pulau ini tadi dipisahkan oleh laut. Jadi jika teman-teman ingin mengunjungi semua pulaunya, maka teman-teman harus menggunakan speedboat dengan waktu kurang lebih 3-4 jam. Dengan ukuran speedboat yang lumayan kecil dan ombaknya itu kerasa banget. Jadi menurut saya ombak di Wakatobi itu lumayan bikin kita deg-degan sih. So teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman itu tidak takut berlayar dengan ombak Wakatobi ataupun tidak fobia terhadap laut. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa teman-teman itu sudah memiliki dive license, sehingga teman-teman bisa mengeksplor semua spot diving yang ada di Pulau Wakatobi. Untuk teman-teman yang belum memiliki dive license, tenang aja karena teman-teman tetap bisa snorkeling maupun diving, tetap bisa melihat surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia ini, yaitu tetap bisa melihat karang-karang Wakatobi yang indah. Namun teman-teman nanti akan di-guidein langsung sama lokal guide dari Kabupaten Wakatobi. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman itu tidak panik ketika snorkeling atau diving, karena untuk snorkeling atau diving itu sebenarnya kita nggak harus bisa berenang, yang penting kita nggak panik aja. Itu kata lokal guide atau guide selam dari Kabupaten Wakatobi. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman cukup membawa pakaian yang tipis-tipis saja. Kenapa? Karena kebanyakan objek wisata di sini itu adalah pantai. So teman-teman akan lebih sering diajak untuk bermain di pantai. So teman-teman cukup membawa pakaian yang tipis saja namun tetap sopan. Kemudian berikutnya adalah teman-teman harus membawa kamera underwater. Kenapa? Karena salah satu view yang dijual di Wakatobi itu adalah wisata baharinya, yaitu view terumbu karangnya, view bawah lautnya. So teman-teman dianjurkan untuk memiliki kamera underwater. Sebenarnya jasa tour and travel agent di sini juga menyediakan kamera underwater yang bisa teman-teman sewa selama berlibur di Kabupaten Wakatobi. Namun alangkah baiknya teman-teman punya sendiri, sehingga teman-teman bisa memiliki banyak koleksi foto dan video selama berlibur di Kabupaten Wakatobi. Kemudian perlengkapan berikutnya yang harus teman-teman miliki adalah teman-teman harus membawa sunblock atau sunscreen. Kenapa? Karena karena suhu di sini itu lumayan panas teman-teman. Biasanya pada siang hari itu sekitar suhunya bisa sekitar 35 ke atas gitu. Dan pada malam hari suhunya sekitar 27 derajat Celcius. Dan bedanya panas di sini itu bikin kulit kita gosong. So teman-teman dianjurkan untuk memakai sunblock or sunscreen. Kemudian perlengkapan berikutnya yang perlu teman-teman bawa adalah uang cash yang cukup. Ada kok bank di sini, ada ATM di sini, namun itu lokasinya sangat berjauhan. Misalnya kalau di Pulau Tomia itu cuma ada satu ATM dan satu bank, yaitu bank daerah saja. Kalau di Pulau Wangi juga ada, di Kaledupa sama Binongko juga saya belum pernah sih, tapi sepertinya ada juga ATM dan bank di sana, tapi itu jumlahnya sedikit. So teman-teman dianjurkan untuk membawa uang cash secukupnya, sehingga teman-teman bisa dengan mudah bertransaksi dengan masyarakat di Pulau Wakatobi ketika teman-teman ingin membeli beberapa souvenir misalnya. Dan waktu yang tepat untuk berlibur ke Kabupaten Wakatobi itu yaitu sekitar bulan Januari sampai Februari.
Walaupun sebenarnya ini adalah musim hujan, namun teman-teman tetap kok bisa diving dan snorkeling di bulan-bulan itu. Kemudian peak seasonnya biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan Mei dan pada bulan September sampai dengan November. Namun jika teman-teman misalnya sibuk di bulan-bulan itu sehingga tidak sempat untuk liburan ke Wakatobi, maka teman-teman tetap bisa kok liburan di bulan-bulan lain. Jadi Wakatobi menerima semua wisatawan sepanjang tahun. Tentu setelah pandemi ini berakhir, karena kalau lagi musim pandemi kayak gini, Wakatobi juga sebenarnya masih sepi sih dari kunjungan wisatawan. Dan banyak dari objek wisata di Wakatobi itu juga masih tutup. Salah satunya adalah Wakatobi Dive Resort yang ada di Pulau Tomia, yang sejak pandemi tahun lalu sampai sekarang itu belum buka, teman-teman. So kita berdoa bersama semoga COVID ini segera berakhir, COVID ini segera pergi sehingga pariwisata itu kembali bangkit lagi. Oke, itu tadi beberapa perlengkapan yang harus teman-teman siapkan sebelum berlibur ke Wakatobi. So, sambil menunggu pandemi ini berakhir, teman-teman bisa nih siapkan dari sekarang. Sehingga ketika si COVID-19 ini pergi, teman-teman bisa langsung cus ke Wakatobi. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And I'm waiting for you in Wakatobi. Bye, see you next video.